Pada video kali ini gue mau membahas sebuah tripod yang perfect banget buat para pengguna profesional, terutama untuk landscape photographer. Emang tripod doang bisa sebagus apa sih? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue mau membahas sebuah tripod premium dari Sirui yang wajib banget buat dipertimbangkan oleh para fotografer dan videografer profesional. Gue kasih tahu dulu kalau ini bukan tripod murah, ini adalah tripod premium dengan price point yang cukup tinggi untuk beberapa pengguna. Tapi ini tetap menarik buat kalian simak karena yang sekarang masih pemula, masih bermain di ranah gear-gear budget pun, tripod ini tetap menarik karena bisa jadi wishlist juga di masa depan atau jadi semacam motivasi biar kalian lebih serius gitu dalam profesi fotografi dan videografi kalian. Apalagi kalau kalian tertarik dengan landscape fotografi, terutama tripod ini buat dibawa-bawa traveling ini bener-bener racun banget. Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah tripod yang satu ini. Ini adalah tripod Sirui ST124 carbon fiber dengan ball head ST10X. Tripod ini dijual dengan harga 4 juta rupiah. Yap, nggak murah emang. Tapi jujur tripod ini bener-bener worth the price. Pertama dari tampang fisik dulu aja, ini jelas tripod terganteng yang ada di studio ST Media saat ini. Dari looks aja udah kerasa kalau ini adalah tripod yang premium dengan build yang luar biasa kokoh dan stabil ketika digunakan. Belum lagi aksen biru khas ala-ala Sirui-nya ini bener-bener ngasih rasa premium banget di tripod ini. Finishing warnanya juga nggak ada yang kelihatan murah sama sekali. Tapi yang menarik, walaupun kokoh, tripod ini surprisingly itu enteng banget buat dibawa-bawa. Berasa banget lebih enteng dari kebanyakan tripod aluminium yang suka kita bawa. Itu masuk akal karena tripod ini walaupun kokoh, dia terbuat dari carbon fiber. Bukan dari aluminium atau metal, dia terbuat dari carbon fiber. Jadi dia bener-bener kuat tapi tetap enteng buat dibawa-bawa. Sama buat bawa-bawanya juga dia itu dapat semacam carrying bag ya di paket penjualannya. Cuman kita sih jarang pakai gara-gara tripodnya ini bisa kita bawa aja di backpack doang. Tapi nice to have lah, ada carrying bag juga dapat di paket penjualannya. Lalu desainnya juga fungsional banget. Di sini dia pakai center column atau bar yang di tengahnya ini, untuk gue sih biasa nyebutnya lehernya ya. Dia berbentuk segitiga. Jadi dia nggak lingkaran, dia bentuknya segitiga. Yang membuatnya secara desain bisa lebih ringkas ketika dilipat kayak gini dibandingkan tripod-tripod lainnya. Jadi bener-bener lempeng gitu ketika dilipat. Di sisi segitiga atasnya ini dia nggak terlalu lebar gitu, nggak terlalu gede, dia bener-bener lempeng, disimpan dengan compact kayak gini. Oh ya, bar tengahnya sendiri juga atau center column-nya tadi ini juga bisa dibalik ya. Jadi kalau kalian mau ambil low angle banget bisa pakai cara tersebut. Sama di tengahnya ini dia juga ada kait buat ngegantungin beban buat kalau mau menambah kestabilan tripodnya. Kayak kalau lagi berangin banget mungkin kondisinya, atau biar menyesuaikan center of gravity kalau lagi di posisi yang tinggi banget setupnya. Dan jangan lupa juga kalau dia untuk center column-nya ini atau lehernya ya, kalau di kita biasa nyebutnya lehernya, itu dia dari karbon juga, full dari carbon fiber yang membuat keseluruhan tripodnya enteng juga. Kalau buat dibawa-bawa itu dia minimum panjangnya sekitar 50 cm dan kalau dipakai bisa sampai ketinggian 1,6 meter. Lalu untuk mekanisme kunci kaki-kakinya di sini dia pakai mekanisme putar, dimana impresi awal gua sama Ska itu kayaknya lebih prefer mekanisme klip gitu ya. Karena biasanya di tripod video kita yang kita pakai gitu, itu kebanyakan pakai fitur klip gitu di kakinya buat manjangin kakinya. Cuman sebenarnya ini fitur penting buat sebuah tripod landscape. Jadi sistem kunci putar ini ternyata udah didesain secara khusus oleh Sirui untuk menjadikannya waterproof juga. Setahu gue desainnya dipatenin juga sama Sirui, tapi yang jelas
Gua paham untuk kebutuhan landscape itu penting. Karena kita nggak mau ada debu atau air atau lumpur, lebih parah lagi, yang terjebak di sisi dalam kaki-kaki tripod kita. Sehingga kita kalaupun pakai tripod ini, kita pakai kotor-kotoran pun bersihinnya juga gampang. Siramin air aja di luarnya sama dielapin udah kelar. Karena kotorannya nggak ada yang masuk ke sisi dalamnya. Bener-bener tripod mahal tuh berasa gitu ya. Fitur-fiturnya menurut gua bener-bener ngebantu banget. Lalu fitur lain yang memang untuk landscaper banget adalah dia juga membawa kaki duri yang bisa dikeluarin dengan cara kita puter rubber feet-nya. Awalnya gua juga merasa agak lama kalau diputer-puter kayak gini. Kenapa nggak cabut aja rubber feet-nya? Tapi dalam sekejap gua langsung ingat rubber feet tripod Takara gua itu hilang satu. Dan tripodnya jadi nggak asik buat dipakai di dalam ruangan karena selalu posisinya kalau kakinya doang gitu ya, dia agak miring di kepanjangan yang sama karena rubber feet-nya hilang satu. Dan di tripod ini sistemnya jadi lebih superior karena kita nggak akan kehilangan si rubber feet-nya tersebut karena sistemnya bukan dibuka, kita puter dan durinya keluar. Jadi balik lagi, tripod mahal ternyata sangat berasa gitu fitur-fiturnya. Sekarang kita bahas sedikit untuk ball head-nya. Jadi sebenarnya tripod ini punya pilihan yang pakai fluid head, tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi di sini kita pakai yang ball head. Build ball head-nya ini dia terasa metal. Dia kayaknya berbahan aluminium, solid banget, proper, dan pastinya dia udah menggunakan mounting Arca mount system juga di sisi atasnya ini. Nah, plate Arca bawaan tripodnya ini menarik juga karena dia punya switch merah gitu yang kalau dikeluarin dia bisa menjaga kamera kita biar nggak keputar secara nggak sengaja. Fitur yang gua rasa berguna banget dan gua tidak pernah kepikiran soal fitur tersebut ya. Jadi sebuah implementasi yang menarik. Dia dilengkapi dengan beberapa knop pengaturan yang komplit banget juga dari biasa untuk ngunci si Arca-nya, berbagai knop lain, bahkan sampai knop yang ngatur tensioner untuk ngasih resistance ke ball head-nya. Mantep banget. Untuk gerakan panning di ball head ini dia lumayan smooth juga, terasa ada hambatan tapi nggak keset. Jadi buat sekedar movement yang basic gitu ya, movement untuk panning kamera aja, dia berasa ala-ala fluid head juga. Cakep. Walaupun ya mungkin tetap berbeda ya, nggak sebagus fluid head gitu kan bisa diaturnya, tapi tetap di sini lumayan proper gitu untuk sekedar panning doang. Nah, overall experience gua dari tripod ini menurut gua bener-bener luar biasa. Tripod yang secara looks dan fungsi sebagai tripod landscaper itu udah perfect banget menurut gua. Enteng juga karena dia dari carbon fiber tadi, dan sebenarnya gue berpikir dia tuh mahal karena dia carbon fiber aja gitu. Jadi karena bahannya carbon fiber membuat dia tuh mahal banget. Tapi ternyata enggak gitu, ternyata fitur-fiturnya juga luar biasa memanjakan gitu ya. Dan balik lagi, walaupun dia enteng, karena dia dari carbon fiber, dia tetap kokoh. Gue nggak tahu sih kekurangannya apa yang pengen gue angkat selain harganya aja yang memang sulit untuk dijangkau. Tapi ya, itu harga yang sangat wajar melihat apa yang didapatkan di tripod ini. Mungkin kekurangannya lebih di dompet gue pribadi. Dan dompet kalian juga gitu ya, tidak usah membohongi diri sendiri. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan seputar tripod keren dari Sirui ini. Bener-bener oke banget buat kalian consider gitu ya, terutama untuk para landscape photographer. Semoga bisa jadi informasi dan referensi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya